application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah isu tentang Pak Prabowo Subianto yang akan menikahi mertua Kaisang pada tanggal 20 Mei ini. Ini heboh nih ya. Nah, kita akan lihat nih, apa ini di balik isu ini? Ya. Apakah benar Pak Prabowo akan menikahi mertuanya Kaisang? Oke deh, ini kita lihat dulu ya. Ini sebuah cuplikan ya. Ini beredar di Facebook dan juga ada di WhatsApp. Di sini katanya Sofiatun Gudono, ya, ibu mertua Kaisang, besan Jokowi, tanggal 20 Mei 2024 akan menikah dengan Prabowo Subianto. Tanggal 20 Mei ada aksi maksudnya demo di istana. Wah, demo apa saya nggak tahu ya, demo masak atau apa gitu ya. Parah sudah kita punya negeri, mau dibuat sistem kerajaan, sistem dinasti. Wah, selain obral jabatan pangkat, ternyata obral setempuk juga. Nggak ngerti saya nih ya. Pantasan ketua MK bisa lari dari jalurnya. Pantasan ibu kota Jakarta dipindahkan ke Kalimantan IKN. Apa jangan-jangan Monas juga sudah dipindahkan ya? Kalau saya baca dari narasinya, ini narasi yang nggak ada mutunya gitu ya. Nah, ini kan karangan bebas ya. Tapi oke deh ya, ini ada cap itu hoax gitu. Oke, lanjut. Kemudian pikiran rakyat juga membahas ini, baru ini. Heboh Prabowo akan menikah dengan mertua Kaisang Pangarep 20 Mei 2024. Begini faktanya. Wah. Kemudian di sini juga pikiran rakyat memberikan narasi yang diunggah oleh salah satu akun Facebook bernama Linda Malika Andrea Amrich. Hati-hati lo Linda, bisa ditangkap nih melanggar undang-undang ITE ya. Bunyinya begini, wow beneran ini ya. Sofiatun Gudono, ibu mertua Kaisang, besan Jokowi tanggal 20 Mei 2024 akan menikah dengan Prabowo Subianto. Ya, seperti tadi ya. Nah, terus pada bagian bawahnya itu ada yang tadi tidak ada. Bahaya kalau kita sudah punya bangsa, punya negara jika ini jangka panjang. Bangkitlah wahai rakyat Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia. Sebelum terlambat hancur katanya ya. Jadi ini ngomporin rakyat Indonesia nih ya, untuk bangkit katanya. Nah ini tampilannya yang komplit ya. Itu dari Linda Malika bla bla bla. Wah, hati-hati ya Linda. Oke. Saya cuman pesen aja, hati-hati ya. Kemudian kalau kita lihat, ini juga dibahas oleh Hersubeno Arif di channelnya yang namanya Hersubeno Point. Ya, ini konconya Pak Rocky Gerung ya. Di sini heboh, 20 Mei 2024 Prabowo akan menikah dengan mertua Kaisang alias besan Jokowi, tanda tanya ya. Ya dibahaslah panjang lebar. Wah, malas saya bahasnya ini ya, tapi ntar saya bahas yang satu lagi dari Sewo TV. Maka jangan di skip video saya kalau Anda ingin tahu lengkapnya. Ini menarik ya. Apalagi nih? Ini dia nih. Nah, di sini di Kompas ya juga
dibahas mengenai masalah ini atau isu ini. Judul beritanya adalah Prabowo diisukan akan nikahi mertua Kaisang. Nah, jubir dari Pak Prabowo bilang ini hoax, ya. Jadi hoax ya. Tapi apa nih yang menarik dari hoax ini? Nah, tentu ada sesuatu dong. Nah, sabar. Nah, di sini di Kompas dikatakan bahwa juru bicara Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, yaitu Dhanil Ansar Simanjuntak, memastikan isu Prabowo akan menikahi mertua Kaisang Pangarep, Sofiatun Gudono, adalah hoax. Catat ya, hoax. Hoax, ujar Dhanil saat diminta konfirmasi Rabu lalu. Oke. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak narasi bahwa Prabowo akan menikah dengan Sofiatun Gudono. Jadi sudah dibantah ya, ini adalah hoax. Tapi sabar, apa yang menarik di balik hoax ini? Nah, Kompas pun menegaskan sekali lagi ya, dia memberikan cap hoax atas berita atau isu tentang Prabowo akan menikahi mertua Kaisang. Ya, jadi sudah jelas ya itu hoax ya. Nah, menariknya, isu ini digoreng gitu ya. Menurut saya sih digoreng. Walaupun yang menggoreng itu tahu bahwa ini hoax. Jadi lucu ya, dia tahu ini hoax, tapi digoreng hoaxnya. Gini deh. Kalau pasti Anda pernah dengar lah yang namanya Sewot TV, yang suka bikin sewot gitu ya. Nah, Sewot TV ini ya selalu provokatif. Ya, ini beberapa contoh kontennya lah ya. Contoh di sini Alifur Rahman yang paling sering ngomong di Sewot TV. Jokowi tahan harga BBM, aneh dan rugikan Prabowo. Dia yang sewot. Pak Jokowi tahan harga BBM, dibilang aneh dan rugikan Prabowo. Waduh, capek deh ya. Kemudian di situ juga ada siapa yang bicara itu, Papa Dimas, karena di Sewot itu pembicaranya ada beberapa ya. Prabowo Gibran gaet Megawati demi matikan oposisi. Jadi di sini dibikinlah suatu narasi kalau Prabowo Gibran mau gaet Megawati supaya Megawati masuk ke dalam koalisinya, matikan oposisi. Ya terserah lu lah ya. Nah, kemudian juga ini ngompor-ngomporin juga nih, siapa itu yang bicara di Sewot ini, Syardi misalnya bilang, Prabowo akan tinggalkan Jokowi demi gandeng PDIP, walaupun pakai tanda tanya. Jadi selalu lah ini ngompor-ngomporin. Ya, Begawan juga bicara di Sewot TV bilang, Prabowo mulai cawe-cawe soal Presidential Club. Kan Pak Prabowo mau bikin klub yang berisikan bekas presiden-presiden dan presiden yang aktif yang akan sering berdiskusi. Di sini digoreng, dibilang Prabowo mulai cawe-cawe. Capek deh. Kemudian Den Beni juga bikin konten di situ, Jokowi merapat ke Golkar atau PAN. Pokoknya segala sesuatu yang gosip-gosip gitu ya, yang ya gorengan-gorengan. Kemudian, nah di sini kita lihat lagi nih. Kita langsung lihat yang atas dulu deh ya. Begawan di sini juga bicara, Prabowo Jokowi kok belum ketemu lagi? Pak urusan lu. Kok sewot gitu aja dibahas sama dia? Den Beni juga berbicara mengenai rakyat menjerit, harga sembako tak terkendali. Waduh, Pak Sulhas titik-titik. Nah, ini dia yang saya kasih kotak merah. Yang berhubungan dengan isu ini, yaitu yang dibawakan oleh Arifur Rahman. Iya, tukang bikin hoax juga sebenarnya dia ya. Dialah, ya antara saya ngomong siapa itu Arifur Rahman ya. Isu Prabowo nikahi mertua Kaisang kepentingan elit permanen. Wah, entar saya bahas videonya ya. Kemudian Asad di sini juga bicara mengenai titik Soeharto mau rujuk karena Prabowo jadi presiden, walaupun pakai tanda tanya. Aduh, gitu deh ya. Ngompor-ngomporin soal Timnas Amin yang dibubarkan, Amin mau bikin ormas atau partai, dan juga di bawah itu Surya Paloh buang Anies, tanda tanya, tak hadiri pembubaran Timnas Amin. Pokoknya sesuatu yang dipanas-panasin. Nah, kemudian, di sini kita lihat yang tadi saya kasih kotak merah ya. Nah, ini dia nih.
Alifur Rahman yang lagi bicara di Sewot ya. Dia bilang isu Prabowo nikahi mertua Kaisang itu kepentingan elit permanen. Wah iya, terserah lu coy. Ya, nah, mari kita lihat ya apa itu ya, cuplikan videonya. Kontennya itu sekitar 14 menitan, tapi saya ambil yang penting saja ya. Di awalnya Alifur Rahman ini mengakui bahwa isu itu adalah hoax. Jadi dia juga setuju bahwa isu itu adalah hoax. Tapi di tengah-tengah pembahasannya dia goreng gitu, dibawa ke sana kemari. Nah, ke sana kemarinya gimana? Yuk kita simak penggalan videonya ya. Oke. Saya yakin hampir semua orang gitu ya, mungkin 60% orang pernah mengalami situasi yang sama, di mana kita pernah kenal dengan lawan jenis, dengan perempuan, kemudian pernah ketemu, pernah jalan, terlihat pernah duduk bareng dan sebagainya, atau pernah sampai deket gitu ya dengan sosok tertentu, tapi belum ada kejelasan. Nah, sampai kemudian dalam satu titik gitu ya, bukan Ibu Titi, dalam satu titik gitu ya, tiba-tiba muncul isu bahwa kita sudah berpacaran gitu ya, kita sudah jadian, atau ada pengakuan dari salah satu pihak, misalkan dari yang laki atau dari yang perempuan, wah kita udah deket, kita udah pacaran dan sebagainya. Meskipun sebenarnya tidak ada pernyataan atau pengakuan itu gitu. Sebelumnya tidak ada tembak-menembak gitu ya, tapi sudah diakui oleh salah satunya atau muncul isu dari teman-temannya. Nah, ini yang disebut sebagai skenario penawaran terbuka. Ketika isu ini sudah muncul, didengarkan oleh banyak orang, atau didengarkan oleh kedua pihak antara laki dan perempuan, selanjutnya, setelah sama-sama tahu, selanjutnya adalah penyelesaian. Kalau memang mereka merasa nyaman gitu ya, meskipun sebelumnya nggak terpikirkan, misalkan, sebenarnya pernah ketemu cuma sekali, tapi kemudian nyaman dengan isu itu atau cocok, ya udah. Berarti keduanya akan sepakat untuk kemudian tambah kenal, tambah dekat, dan mungkin akan diakhiri dengan pacaran. Tapi kalau keduanya tidak sepakat atau salah satunya merasa tidak nyaman, itu akan segera menyampaikan bantahan atau bilang bahwa itu hoax. Oh enggak, dan sebagainya. Jadi yang terjadi hari ini baru ada pernyataan dari kubu Prabowo bahwa itu hoax. Jadi ini seperti penolakan terbuka dari skema penawaran yang juga terbuka gitu. Tapi ya itu baru dari Dhanil, kita nggak tahu dari sisi yang lain seperti apa. Tapi ya minimal ini menjadi satu pernyataan atau sikap yang tegas dari kubu Prabowo bahwa dia tidak sepakat dengan itu. Karena ya kalau dulu waktu zaman-zaman muda kita gitu ya, kan pasti ada situasi yang semacam ini, penawaran terbuka. Nah pertanyaannya, apakah hari ini juga terjadi kepada Prabowo dan calonnya gitu ya? Apakah ini adalah bagian dari strategi penawaran terbuka? Dan kalau ini adalah bagian atau akal-akalan percintaan penawaran terbuka seperti zaman kita muda dulu, ini bisa disimpulkan bahwa ada tanda-tanda frustasi dari kelompok koalisi, bukan kelompok koalisi, kelompok pro presiden atau di lingkaran istana yang mungkin terlihat setelah ini nampak kesulitan sekali untuk mengendalikan Prabowo Subianto. Karena dalam beberapa kesempatan nampak Prabowo lebih berupaya untuk merapat kepada PDI Perjuangan, sementara PDI Perjuangan dalam banyak kesempatan menyatakan bahwa, dan disampaikan oleh banyak kadernya bahwa ada tembok besar bernama Pak Jokowi, sehingga kalau Pak Jokowi masih ada di sana ya sulit sekali bagi PDIP untuk kemudian bisa bertemu atau satu meja dengan Prabowo Subianto. Jadi kalau ini adalah sebuah strategi penawaran terbuka, ini berarti bentuk frustasi dari koalisi presiden dan istana, sekeliling istana gitu. Karena selama ini nampaknya memang dari beberapa kejadian, saya nggak mau ceritakan gitu ya, tapi ada beberapa pengalaman yang dialami oleh beberapa orang teman, memang tanda-tanda keretakan itu sangat-sangat nyata gitu ya. Ceritanya panjang tapi nggak bisa saya ceritakan, tapi tidak solid lagi antara Prabowo dengan Jokowi atau Prabowo dengan Gibran, sehingga ya pasangan ini akan jadi sama seperti pasangan Jokowi Maruf Amin nantinya, yang presiden akan kemudian mengambil penuh kendali, sementara wakilnya ya sudah tidak terlalu diperhitungkan, tidak terlalu diberikan kegiatan atau pekerjaan apa-apa. Anda dengar ya,
Halifur Rahman ini ya menunggangi isu hoax ini, ditarik kiri kanan atas bawah, penawaran terbuka lah segala macam gitu ya, yang ujung-ujungnya dibawa ke apa ya, situasi yang dia sebut frustasinya lingkungan istana ya, Jokowi lah maksudnya ya. Ada tanda-tanda keretakan antara Prabowo dan Jokowi, dan begitu juga Prabowo dan Gibran. Makanya tidak heran ya kalau sebelumnya Pak Prabowo itu sudah pernah bilang, jangan sekali-sekali mencoba mengadu domba saya dengan Pak Jokowi. Nah inilah orang yang menurut saya loh ya, yang coba-coba selalu ya ngompor-ngomporin, membenturkan Prabowo dan Jokowi. Ya, walaupun narasinya kalau gitu ya. Tapi ini memang, aduh, udah deh ya, saya sudah tahu loh siapa ini Halifur Rahman ya. Jadi nggak usah lah berkilah. Nah, kalau Anda perhatikan ya, saya bukannya mau menyombongkan channel saya ya. Channel saya ya juga lagi sedang berkembang-berkembangnya. Sewa TV itu sudah jauh ada dari lama. Dan subscribernya itu jauh lebih banyak dari saya. Tetapi karena dia sering menyebarkan hoax, dia sudah banyak ditinggalkan oleh subscribernya. Sekarang kalau Anda lihat viewernya dia, ya nggak selalu sih ya. Kalau diambil rata-ratanya masih banyak viewer dari channel saya, ya karena dia sudah banyak ditinggalkan, orang sudah mulai ngerti arahnya dia itu maunya apa, ya selalu ngadu domba seperti itu. Nah, ini dialah kira-kira ya. Nah, Suara.com pernah memuat biodata dan profil Halifur Rahman, ya. Nama lengkapnya Halifur Rahman Asy'ari. Ya, inilah orang pertama yang sebar isu ada capres tampar wamentri. Iya, ini kan waktu zaman apa ya, sebelum kampanye ya. Ya, Prabowo kemungkinan akan digadang-gadang menjadi capres. Nah, ini yang mencoba menggagalkan, yang nyentil-nyentil bahwa Pak Prabowo itu pernah gampar seorang wakil menteri. Walaupun dia nggak sebut eksplisitnya nama Prabowo, dia kan itu ya. Saya nggak sebut Prabowo, ya tapi siapa lagi? Ganjar tampar wakil menteri? Enggak. Karena katanya di satu rapat kabinet, nggak mungkin juga Anies dong. Ya udahlah jangan. Cuman saya, aduh gimana ya? Untung loh, ini bukan orde baru loh. Lo kalau orde baru langsung hilang dia nih. Saya kok kangen gitu ya sama orde baru ya, orang-orang seperti ini hilang aja gitu ya. Mentang-mentang ada kebebasan pers ya, aduh, nggak tahu deh nih ya, ini orang jadi apa gitu nanti. Tapi intinya isu bahwa Pak Prabowo akan menikahi mertua Kaisang ya itu jelas hoax ya. Tapi sayangnya hoax itu oleh orang-orang seperti Hersubeno Arif dan Halifur Rahman Asy'ari ini digoreng ke sana kemari, ditarik seakan-akan kesimpulan ada keretakan antara Prabowo dengan Jokowi, antara Prabowo dengan Gibran, ada frustasi dari pihak istana dan sebagainya dan sebagainya. Oke? Jadi semoga video saya ini lebih mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua, dan silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.